waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Ayodya dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan ya, rekan-rekan semuanya. Saya panggil rekan-rekan ya. Kalau adik-adik kok rasanya nggak nyaman gitu kan. Ya, rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Fikri Janarko. Saya alumni Teknik Fisika UGM ya, angkatan 2006. Saya selaku praktisi. Nanti akan banyak diskusi tentang pengalaman saya sebagai project manager. Nah, mungkin sebelum itu saya akan coba perkenalan terlebih dahulu ya. Background saya sendiri sebagai mahasiswa lulusan Teknik Fisika UGM tahun 2006 sampai tahun 2010. Jadi 4 tahun masa studi. Kemudian employment story atau pengalaman kerja. Nah, ini mungkin salah satu poin penting atau salah satu yang menurut saya adalah perjalanan karir yang membuat saya bisa sampai di tahap ini seperti itu. Jadi yang pertama, ketika lulus dari UGM, saat belum mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang ideal seperti itu, saya bekerja sebagai tutor fisika di sebuah bimbingan belajar learning center selama 1 tahun. Dan di sini itu saya mengajar mahasiswa kelas internasional, bukan mahasiswa, mengajar siswa SMP SMA kelas internasional. Nah, di mana kurikulum internasional itu lebih mengedepankan fondasi pemahaman tentang fisika dibandingkan dengan hitung-hitungan kalkulasi seperti itu kan ya. Nah, di situ saya menganggap fondasi fisika saya akan menjadi kuat ketika saya menjadi tutor fisika. Kemudian tahun 2011 saya mendaftar di PT Alstom Power Energy System Indonesia sebagai performance engineer. Kemudian tahun 2015 Alstom dibeli oleh GE General Electric sehingga saya ganti baju di lokasi yang sama, pabrik yang sama, perusahaan yang sama, cuman ganti institusi saja dari Alstom menjadi General Electric atau GE. Kemudian posisi saya juga berubah karena ada restrukturisasi menjadi mapping engineer. Kemudian tahun 2017 pihak General Electric Global memutuskan untuk menutup pabrik di Surabaya. Waktu itu posisi saya di Surabaya. Jadi General Electric Power System Indonesia Surabaya ditutup. Saya kena PHK tahun 2017. Kemudian sempat nganggur beberapa bulan. Tahun 2018 saya diterima kerja di PT Paramestika Indonesia sebagai instrument engineer. Kemudian tahun 2019 saya pindah ke PT Control System Partner Palanca sebagai project manager. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa posisi saya istilahnya malang melintang di berbagai disiplin ilmu seperti itu. Performance engineer itu berarti saya lebih banyak ke proses, kemudian piping engineer lebih banyak ke mechanical, instrument engineer lebih banyak instrumentasi dan control system. Nah, kemudian karena saya memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang seperti itu ya, sehingga saya berarti apply atau mendaftar di posisi project manager. Ya, seperti itu untuk educational background dan employment story ya. Kemudian di job description dari seorang project manager itu apa? Itu boleh saya share juga. Ini job description yang istilahnya idealnya ya sebagai seorang project manager, yaitu nge-lead project planning session, koordinasi dengan staff, kemudian koordinasi di internal resource, managing project, dan beradaptasi jika diperlukan, memastikan project bisa meet dengan deadline-nya, manage relationship dengan client stakeholder, designing kontrak dan sign off, overseeing ya, memastikan atau memperhatikan setiap keluar masuknya dokumen project documentation, berpartisipasi di tender proses, kemudian menyiapkan mitigasi plan, conduct project review, kemudian optimize atau improve sesuatu, dan memperhatikan juga kemungkinan akan ada peluang project baru ketika project tersebut sudah selesai. Nah, ini project manager secara ideal. Namun di sini, di tempat saya bekerja sekarang, ini adalah job desk saya selama 4,5 tahun ya. Jadi saya jadi project manager sejak tahun 2019. Nah, di situ saya menyusun sendiri job description saya selama menjadi PM di sini itu apa saja. Yang pertama, saya mereview kontrak dari customer. Jadi ketika project di handover ke saya dari tim sales sudah menang tender, kita terima PO atau purchase order atau kontrak dan sebagainya, sales akan menghandover ke saya. Yang pertama kali saya lakukan adalah mereview kontrak, mengecek spesifikasi, RKS, rencana kerja dan syarat atau KAK, kerangka acuan kerja, yang mana itu adalah dokumen-dokumen yang di-prepare oleh customer menjelaskan tentang pekerjaan tersebut. Jadi biasanya semua keinginan customer itu lengkap tertuang di dalam sebuah dokumen. Namanya bisa macam-macam ya nama dokumennya, tapi intinya customer specification. Kemudian setelah saya review, dengan review dokumen itu berarti saya tahu ekspektasi customer apa, keinginan customer apa. Nanti juga ada diskusi dengan tim sales juga, dari ekspektasi itu apa yang kita tawarkan, solusi apa yang kita propose, itu dari tim sales kita diskusinya.
Kemudian ada juga yang saya lakukan review dan finalize. Kalau di sini namanya MCF, nggak tahu nanti di perusahaan lain mungkin berbeda. Margin calculation form atau budgeting. Jadi untuk bisa menyelesaikan ekspektasi customer itu, kita mengajukan dana berapa atau kita menang tender itu dengan harga berapa, harga tersebut dihitung dengan budgeting seperti apa, untuk pengeluaran direct cost berapa, indirect cost berapa, sampai dikalkulasi margin yang dicanangkan berapa. Kemudian attend itu menghadiri e-com, internal kick-off meeting dengan tim sales, kemudian melakukan kick-off meeting dengan customer, juga melakukan progress meeting. Biasanya customer itu minta ada progress meeting, entah itu weekly, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali. Nah itu juga biasanya rutin dilakukan dengan customer untuk menjelaskan progresnya, sejauh apa, sampai mana, terlambat atau lebih cepat malahan, segala macam itu dibahas di meeting. Ada isu apa dibahas juga di meeting itu. Kemudian membuat project execution plan, nanti kita bahas lebih detail. Kemudian memanage project progress dan membuat progress report. Jadi selain ada progress meeting, kita juga akan membuat progress report. Nanti progress report isinya apa akan ada kita bahas di belakang. Kemudian mereview tabel perbandingan vendor. Jadi ketika kita mau beli barang, misalnya beli kabel, beli komputer atau beli apapun, kita tidak dengan cara langsung beli di Topet misalnya gitu kan, enggak. Kita pakai proses standar juga, minta vendor membuat penawaran, kemudian kita bandingkan secara spesifikasi oke atau enggak, teknikalnya oke atau enggak, delivery-nya sesuai schedule kita atau enggak, dan terakhir harga apakah masuk budget kita atau enggak. Nanti dari situ kita pilih vendor mana yang paling optimum untuk kita order. Kemudian setelah material kita order, kita monitor PO itu, purchase order itu, sampai barangnya datang sesuai dengan schedule-nya. Kemudian habis itu saya monitoring budget juga, cash flow, progress payment. Karena biasanya kalau project itu jarang yang dibayar di belakang ya, meskipun ada. Seringnya itu pakai progress payment. Kalau kita sudah sampai tahap ini, kita nagih berapa persen dari nilai kontrak. Tahap sekian, kita nagih lagi berapa persen gitu kan. Nah itu fungsinya untuk menjaga cash flow. Karena kita juga ada pengeluaran untuk bayar vendor, pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk apapun, saya manage itu. Jangan sampai istilahnya pengeluaran kita udah banyak, tapi kita nggak nagih-nagih ke customer. Nah itu juga dikhawatirkan mengganggu cash flow perusahaan ya. Jadi salah satu tugas dari PM juga memonitor budget dan cash flow. Kemudian mereview instruksi pengiriman barang. Ketika semua barang terkumpul, misalnya setelah assembly sudah jadi satu, tinggal dikirim ke lapangan, maka akan ada instruksi pengiriman barang ke tim yang menghandle pengiriman. Kemudian mencatat material apa saja yang dikirim sampai ke lapangan, kemudian memonitor, memastikan bahwa pengiriman aman sampai ke lapangan, karena customer saya banyak yang di remote area, di pelosok Sumatera, di pelosok Kalimantan, bahkan ada yang di Papua. Jadi memastikan bahwa shipment ini benar-benar dimonitor dengan baik. Kemudian tugas saya juga mengambil keputusan setiap isu yang muncul selama proses berjalan. Nah kemudian beberapa hal yang misalnya bisa jadi saya yang melakukan atau bisa jadi engineering lead atau technical lead yang mengerjakan, yaitu mengecek dan mereview engineering dokumen. Nanti akan kita bahas engineering dokumen itu apa saja. Kemudian mensupport engineer untuk mengkoordinasikan dengan pihak lain, misalnya ada engineer yang perlu diskusi dengan vendor atau perlu diskusi dengan customer masalah technical dan lain sebagainya, saya akan mensupport itu. Kemudian memonitor in-house engineering work. In-house engineering work ini misalnya kita ada pekerjaan fabrikasi, ada pekerjaan assembly, ada pekerjaan men-setting PLC atau membuat HMI. Nah itu in-house engineering. Kita monitor juga progresnya. Kalau engineer atau teknisi kita lepas aja, pokoknya kamu kerjakan ini bulan depan selesai ya, terus kemudian kita baru datang lagi bulan depan lagi, itu biasanya nggak selesai. Jadi harus kita monitor terus-menerus progresnya agar memastikan selesai on time. Kemudian involve atau terlibat setiap technical issue atau solusi, misalnya ada isu apa, engineer sama teknisi berdebat tentang sesuatu, kita harus involve di situ. Kita terlibat dalam pengambilan keputusan. Karena kalau kita lepas, engineer sama teknisi misalnya mengambil keputusan sendiri, bisa jadi tidak match dengan rancangan atau planning yang kita buat. Kemudian mereview pembelian material, penawaran vendor, itu bisa kita lepaskan ke engineer atau kita pasrahkan ke engineer, atau bisa juga kita ikut monitoring, tergantung seberapa terasnya kita dengan engineer tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga bisa kita lakukan atau tidak. Yang pertama, support sales atau application engineer ketika dia sedang proses tender. Kemudian mendevelop engineering teams, knowledge dan skill. Kemudian ketika ada kondisi-kondisi tertentu di mana engineer-nya sedang sibuk atau kerjaannya harus segera selesai tapi nggak selesai, bisa jadi kita turun tangan untuk take over itu. Dan kemudian meng-create improvement atau execute ide. Jadi kalau ada sesuatu yang ini kayaknya terlalu lama kalau seperti ini, atau ini terlalu manual, harus bisa dibuat sistem yang lebih otomatis sehingga mengurangi human error segala macam, itu bisa kita implementasikan di dalam project sehingga project berjalan lebih efektif. Nah itu job description yang selama ini saya lakukan di 4,5 tahun pengalaman saya sebagai project manager. Nah sebelum lanjut, mungkin dari rekan-rekan setelah saya cerita ini ada bayangan seorang PM itu seperti apa gitu?
mungkin ada yang mau kan kalau saya ini kebetulan saya kemarin minta minta rekaman dari Mas Ayot untuk kuliah dari pekan pertama sampai ke-7 ya. Ke-7 kan yang sekarang ya, pertama saya ke-6. Nggak semuanya sempat saya lihat memang, tapi beberapa sempat saya dengarkan ada rekan-rekan yang memang tertarik untuk mengambil mata kuliah ini karena ingin mengetahui bagaimana sebuah proyek dijalankan. Terus kemudian saya lihat juga beberapa bahkan sudah bisa menjawab apa bedanya proyek dan bukan proyek, kemudian tahapan-tahapan proyek itu apa gitu kan. Jadi kan sudah cukup pengetahuan tentang dunia project management kan sudah cukup advance gitu kan. Nah, saya pengennya itu dari teori itu kemudian implementasinya atau di kehidupan nyatanya atau di dunia aslinya sebagai seorang project manager itu seperti apa gitu. Nah, saya ingin share itu dan kemudian nanti juga saya akan share juga karena saya juga pernah training PMP ya, project management profesional. Nanti juga akan saya share juga tentang teoritisnya dari PMP, project management profesional. Nah, kemudian selain itu di pertemuan pertama ini saya juga pengen mendapatkan insight dari teman-teman sebenarnya harapan yang pengen didapat atau digali dari seorang PM yang sesungguhnya yang sudah pernah menjalani dunia ke-PM-an itu apa sih yang pengen diketahui, yang pengen digali dari saya. Jadi harapannya nanti ketika materi saya sampaikan dalam beberapa pertemuan ke depan itu memenuhi ekspektasi dari rekan-rekan. Nah, untuk yang praktisi satu lagi yang Mas Ihsan, itu nanti rencananya akan lebih ke langsung praktek. Jadi nanti Ihsan akan memberikan sebuah proyek yang teman-teman nanti diharapkan untuk menjadi PM-nya. Seperti itu. Jadi kalau pembagian saya dengan Ihsan, dia nanti langsung ke prakteknya. Kalau saya akan cukup banyak di sharing experience, pengalaman sama teori-teori yang saya dapatkan di training PMP seperti itu. Nah, silakan dari teman-teman kalau ada yang mau ngasih masukan, harapan, ekspektasi, atau boleh tanya-tanya apapun tentang dunia ke-PM saya, silakan. Atau dari job desk yang sudah saya sampaikan ini, kebayang atau malah masih belum kebayang sih PM itu ngapain aja gitu, atau malah mungkin kebayang kayaknya banyak banget ini kerjaannya gitu kan, terus jadi malah takut jadi PM. Nah, itu boleh silakan ditanyakan kekhawatirannya atau apapun. Ya, silakan. Ada yang mau, atau biasanya ditunjuk ya, kalau saya lihat Mas Ayub biasanya langsung manggil gitu. Iya. Oh, ini yang oke, saya sekalian sambil mengecek ya. Ini ada beberapa yang presensinya belum masuk ini. Muhammad Khalid Abdurrahman tidak hadir. Dinda Al-Humam hadir Pak. Maaf Pak, Muhammad Khalid Abdurrahman hadir Pak. Oke, silakan Mas Khalid. Baik, saya bebas ngajuin pertanyaan apa ya Pak? Iya, bebas apa saja mau mengajukan pertanyaan. Mas Khalid? Ya, bebas. Oh ya, baik. Ya, saya nanya ini aja Mas, secara umum dari pengalaman Mas di dunia praktisi, apa sih sebenarnya yang membedakan menjadi manajer di proyek praktis seperti ini dibandingkan ketika menjadi manajer dalam kegiatan tugas kuliah gitu Mas? Jadi yang membedakan antara kegiatan manajer di dunia praktisi dengan kita di dunia kampus itu seperti apa yang Mas temui? Itu sih Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Khalid. Mungkin saya kasih contoh langsung ya. Contoh langsung misalnya dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya pernah diamanahi menjadi ketua Ramadan di kampus gitu, seperti itu misalnya kan ya. Itu kan kita juga memanage sesuatu ya, memanage proyek. Meskipun mungkin skalanya lebih kecil, hanya di sekitaran kampus gitu kan. Perbedaan utamanya adalah di pertama tuntutan atau ekspektasi ya. Jadi ketika dulu waktu saya di kampus, saya menjadi ketua panitia sebuah acara di kampus gitu kan. Ekspektasinya bisa dibilang tidak ada, tekanannya tidak ada. Misalnya dari ketua organisasinya waktu itu yang menunjuk saya sebagai ketua pelaksana atau ketua panitia gitu kan. Bahkan di awal pun nggak ngomong ini acaranya harus mewah, harus meriah, harus ini, harus itu segala macam, dan saya dikasih tekanan itu enggak. Begitu juga dengan peserta gitu kan. Ketika saya mengadakan acara, kemudian peserta datang, tidak ada tuntutan juga, tidak ada tekanan gitu sama sekali gitu kan. Jadi mengerjakannya pun juga ya enjoy gitu kan. Maksudnya di satu sisi enjoy, di satu sisi ya memang jadi nggak ada tantangannya gitu kan. Berbeda dengan ketika menjadi seorang project manager di dunia kerja. Tuntutan itu datang dari atas dan dari bawah gitu, atau dari depan dari belakang gitu kan. Pertama dari manajemen atau dari direksi. Ketika jajaran direksi menunjuk saya atau merekrut saya sebagai seorang project manager, saya punya istilahnya kalau bagi mereka objektif, atau mungkin ada penilaian juga yang kita sebut key performance indicator atau KPI ya, key performance indicator. Jadi saya dituntut untuk bisa menyelesaikan proyek itu dengan baik dan benar, dengan lebih cepat dari yang seharusnya, dengan tanpa kesalahan. Bahkan kalau bisa budget yang dianggarkan pertama, misalnya margin atau keuntungan perusahaan ditargetkan 100 juta di proyek ini,
tuntutannya bukan sesuai dengan yang dicanangkan, tuntutannya adalah bahkan bisa lebih. Gimana caranya kamu bisa membuat keuntungannya jadi 200 juta misalnya. Dan tuntutan itu kerasa gitu. Itu dari sisi internal di dalam manajemennya, dari sisi direksi. Customer pun ketika tahu bahwa saya adalah project manager, diperkenalkan ini adalah project manager, dia yang akan mengelola project ini dari awal sampai akhir gitu kan. Customer akan nge-push atau menuntut ke kita, ke saya ya waktu itu, atau ke saya ya internal, nggak secara umum, bolak-balik misalnya ketika progresnya terlambat nih, tekanannya kerasa gitu loh. Gimana sih Pak? Kan harusnya bulan ini Bapak harus sudah begini, kok masih begitu gitu kan. Gimana sih Pak? Harusnya kan tanggal sekian Bapak udah dikirim, kok ini belum dikirim. Nah, tekanan itu kerasa banget. Kerasa di kita gitu. Kerasa di saya bahwa ada banyak orang, ada banyak pihak yang menginginkan atau memiliki ekspektasi yang besar terhadap proyek yang sedang saya pegang ini. Jadi di satu sisi itu menjadi sebuah tekanan, tapi di sisi lain itu menjadi sebuah tantangan. Kenapa? Karena ketika saya berhasil mencapai itu kan, apa yang diharapkan baik oleh manajemen maupun direksi perusahaan, saya juga berhasil memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Yang saya dapatkan apa? Apresiasi. Beda dengan yang tadi, misalnya saya menjadi ketua panitia di sebuah kegiatan di kampus gitu kan. Ketika selesai acara, ya sudah gitu kan. Apresiasinya nggak kerasa, karena memang tekanannya juga nggak kerasa. Gitu. Tapi ketika di dunia kerja, ketika proyek selesai dengan hasil yang memuaskan, apresiasinya juga kerasa. Dari pihak manajemen juga memberikan apresiasi, misalnya bonus dan segala macam. Kemudian dari pihak customer pun juga mengapresiasi dengan mengatakan bahwa besok kalau saya ada proyek lagi, saya pengen PM-nya kamu lagi ya. Itu sebuah apresiasi yang luar biasa gitu kan. Dan itu biasanya ternotis. Mereka akan report juga ke manajemen bahwa saya puas dengan PM yang ini nih. Next kalau ada proyek lagi, saya pengen PM-nya ini lagi. Itu akan menjadi sebuah kebanggaan juga gitu bagi saya. Jadi itu sih beda antara kita memanage sesuatu yang di kampus yang istilahnya kegiatan keorganisasian dengan memanage proyek di dunia kerja. Itu Khalid. Menjawab pertanyaan Khalid? Iya, cukup menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Mas. Oke. Ada lagi yang lain? Saya izin bertanya Mas. Boleh, siapa ini? Novel ya? Ya, saya Novel. Ya, silakan Novel. Oke, sebelumnya terima kasih Mas atas kesempatannya Mas. Udah share tentang pengalamannya di kampus saya di kelas ini. Nah, saya izin bertanya, Mas. Kan Mas tadi sempat ada bekerja di beberapa posisi ya, Mas. Jadi instrument engineer, ada di piping engineer dan sebagainya ya, Mas. Nah, itu kan berarti memerlukan pemahaman yang banyak ya, Mas. Memerlukan ilmu yang sangat banyak gitu untuk berada di posisi tersebut. Nah, kita juga harus belajar banyak gitu. Nah, itu yang pertama, bagaimana caranya Mas bisa berada di posisi piping engineer, ya bisa di berbagai fokus engineer. Terus apakah project engineer itu harus memiliki pengalaman kerja di berbagai fokus engineer juga Mas, seperti Mas? Apakah bisa kita misalkan saya nanti jadi instrument engineer fokus di sana dari awal berkarir sampai ya nanti, apakah ada kesempatan untuk menjadi project engineer Mas? Gitu Mas. Project manager ya maksudnya ya? Ya Mas, maaf, project manager. Siap, baik. Ini cocok dengan slide saya selanjutnya. Jadi general knowledge untuk seorang PM ya, kaitannya dengan disiplin ilmu. Di situ saya tulis ada sipil, proses, mechanical, instrumen, electrical, dan sistem. Jadi di project tidak semua disiplin ilmu di sini itu harus dikuasai. Tidak semua. Karena contohnya misalnya di sini, saya pengalaman di pertama performance engineer di Alstom, performance engineer, kerjaan saya itu mendesain boiler. Karena kerjaan saya mendesain boiler, saya harus tahu ilmu tentang termodinamika, mekanika fluida, transfer fenomena. Kemudian output yang biasa saya keluarkan atau dokumen yang saya keluarkan adalah PFD, proses flow diagram, heat mass balance, piping instrumentation diagram. Ilmu ini ilmu proses yang karena saya menyukai fisika sejak awal, memang saya kuliah di teknik fisika bukan karena terjebak gitu ya, bukan karena salah jurusan, bukan. Teknik fisika pilihan pertama saya. Jadi saya memang mencintai fisika, sehingga ilmu termodinamika dan segala macam adalah ilmu yang saya bisa bilang saya kuasai. Jadi ketika pertama kali saya masuk ke dunia kerja yang tahun 2011 itu sebagai performance engineer, tes masuknya pun bahkan soal-soalnya termodinamika, tentang entalpi, tentang pressure, flow, temperatur dan segala macam lah. Mungkin itu yang membuat saya lolos gitu kan, karena saya menguasai. Nah, setelah saya bekerja di Alstom sebagai performance engineer yang ngurusin PFD, heat mass balance sama PNED ini, di situ pemahaman saya akan ilmu proses semakin berkembang gitu kan.
Kalau sebelumnya hanya paham dasar teori saja, misalnya dulu Bu Esther mengajar masalah PPM ya, perpindahan panas dan massa. Sekarang masih Bu Esther nggak ya yang ngajar itu? Masih. Masih ya. Nah itu di dunia kerja apa sih gunanya gitu kan ilmu perpindahan panas dan massa gitu kan. Ternyata sangat terpakai ketika saya mendesain boiler, karena desain boiler pasti ada transfer panasnya di situ kan. Kemudian juga terpakai ketika saya mau mendesain insulasi pipa di dalamnya isi air panas. Berapa tebal insulasi yang harus saya buat agar permukaan pipa yang sudah terinsulasi tadi temperaturnya di bawah 60 derajat misalnya. Saya harus tahu material insulasinya apa, saya harus tahu perpindahan konduksi itu rumusnya seperti apa gitu kan. Jadi ilmunya kan terpakai di situ gitu. Nah, setelah sekian tahun saya bekerja sebagai performance engineer, saya menganggap bahwa ilmu proses saya sudah pada tahap yang mumpuni. Intinya sudah tidak banyak yang bisa saya pelajari. Di situ saya sebagai senior engineer yang ngajarin junior-junior saya gitu kan. Nah, ketika Alstom dibeli oleh GE, terus kemudian ada restrukturisasi, memang kemudian saya mengajukan, Pak, bisa nggak saya mumpung ada restrukturisasi, saya pindah divisi, saya pindah ke sesuatu yang istilahnya nggak ada hubungan lagi sama performance lagi, nggak ada hubungan sama proses lagi. Akhirnya waktu itu dipindahnya ke piping. Di piping, saya mempelajari tentang material yang di mata kuliah kebetulan ada juga Pak Ferdi yang ngajar ilmu bahan teknik. Masih Pak Ferdi juga nggak ilmu bahan teknik? Seingat saya dulu Pak Ferdi ngajar tentang carbon steel, tentang alloy, tentang abstract material, stainless steel gitu kan. Nah itu terpakai ketika saya bekerja di GE sebagai piping engineer. Kapan saya pakai carbon steel, kapan saya pakai stainless steel, kapan saya pakai alloy, ilmu materialnya kepake. Kemudian di situ juga ada kalkulasi proses analisis, karena pipa diisi fluida goyang-goyang segala macam, dia harus ada support segala macam gitu kan. Kalau enggak nanti bisa pecah, bisa retak dan lain sebagainya. Nah di situ saya belajar karena memang itu hal yang baru. Mungkin secara dasar teori saya dapat dari mata kuliahnya Pak Ferdi, tapi aplikasinya di lapangan seperti apa saya nggak tahu gitu kan. Oh ternyata dipakai buat ini, oh ternyata ngitungnya seperti ini, oh caranya seperti itu, software yang digunakan ini, itu belajar. Jadi memang belajar sambil bekerja gitu kan. Nah kemudian ketika kena PHK, kemudian saya daftar lagi di PT Paramesti, posisinya sebagai instrument engineer. Ini malah nyambung banget sama ilmu fisika gitu kan. Di mata kuliah sensor, kendali otomatis, atau mata kuliahnya Bu Farida itu kan, kita mempelajari tentang sensor, transmitter, kemudian ada control valve segala macam. Nah itu ilmu instrumennya saya kepake di situ. Nah ketika saya sudah merasa menguasai 3 ilmu ya, proses, mechanical piping sama instrumentasi, saya memberanikan diri mendaftar untuk menjadi PM, project manager. Nah ketika saya menjadi PM, ternyata saya nggak ngurusin 3 ilmu itu aja. Di pekerjaan saya di project sebagai PM ini ada ilmu sipilnya, karena bikin fondasi. Saya harus paham kalkulasi fondasi. Ketika kita bikin panel misalnya, atau panel, saya harus ngerti electrical, saya harus ngerti wiring diagram, saya harus ngerti perhitungan voltage drop, power consumption, heat dissipation. Kemudian juga pekerjaan saya ada bikin PLC, kemudian bikin HMI, ada komunikasi antar device. Di situ saya juga harus memahami sistem arsitektur, logic diagram, modbus address, protokol komunikasi, ada OPC, segala macam gitu kan. Itu belajarnya kapan? Ya saat itu bekerja. Saya mempelajari sipil, mempelajari electrical, dan mempelajari sistem ya ketika saya menjadi PM. Karena sebelum itu saya nggak punya background itu gitu kan. Nah, sekarang tinggal seberapa dalam seorang PM harus menguasai ilmu itu. Nah, yang saya pahami atau yang saya saat ini lakukan, yang penting adalah saya tahu konsepnya, saya tahu basicnya. Saya nggak perlu tahu detailnya. Contoh masalah PLC. Ketika customer-nya nanya, Pak bisa nggak ini PLC-nya dibuat logiknya begini, kalau ini tekanannya sekian, yang ini begini, yang ini berarti nutup, yang ini harus buka, yang ini harus nyala, yang ini harus mati, bisa nggak? Saya bisa jawab bisa Pak, itu nanti bisa kita lakukan seperti itu. Tapi ketika ditanya, bisa Mas programnya di PLC, saya jawab nggak bisa. Saya nggak bisa ngeprogram PLC itu, saya nggak bisa. Tapi saya tahu konsepnya, cara PLC itu bekerja itu bagaimana saya tahu. Kemudian protokol komunikasi misalnya, ini PLC-nya bisa ngobrol nggak sama DCS misalnya kan? Saya bisa nanya protokol komunikasinya apa Pak, sama-sama Modbus atau harus pakai OPC? Itu saya paham. Tapi kalau ditanya, ya udah ini ada PLC, ini ada DCS, coba buat agar 2 device ini bisa transfer data, saya nggak bisa. Gitu. Jadi tahapannya sampai di memahami konseptualnya, memahami basicnya. Masalah teknisnya bagaimana? Saya punya tim engineering, biarkan mereka yang mengerjakan. Gitu. Jadi kalau tadi si Novel nanya,
bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang PM seandainya nih misalnya karir kita cuma di satu posisi aja, instrument engineer terus udah bertahun-tahun gitu kan, masa cuma jadi instrument engineer aja, naik dong gitu kan jadi project manager misalnya, bisa nggak? Bisa, selama kita memahami basic yang lain, basic keilmuan yang lain. Kalau sama-sama blank atau sama sekali blank, nggak ngerti apa-apa, itu bahaya. Bahayanya di mana? Pertama, kita bisa ditipu customer. Kedua, kita bisa ditipu engineer kita sendiri. Kenapa bisa ditipu engineer sendiri? Engineer-nya bilang, ini nggak bisa pak, kita nggak tahu apa-apa kan, oh ya udah nggak bisa, padahal sebenarnya bisa gitu. Atau engineer-nya bilang, pak ini sulit pak, ini saya harus kerjainnya sebulan gitu. Padahal kalau kita tahu konsepnya sederhana, harusnya itu seminggu jadi. Ya kita bisa tekankan ke engineer, itu seminggu jadi loh, ngapain kamu minta sebulan? Nah, pengetahuan kita hanya cukup sampai di pengetahuan basic knowledge-nya aja, nggak harus sampai tahu semuanya. Jadi untuk bisa tahu, saya misalnya nih tahu perhitungan civil foundation, kalkulasi sipil itu bagaimana, data apa yang diperlukan agar kita bisa ngitung fondasinya harus seperti apa, tebalnya berapa segala macam. Saya tahu, tapi kalau disuruh ngitung saya nggak bisa gitu kan. Belajarnya gimana? Ya belajar sendiri atau tidak, karena saya bukan mahasiswa sipil, saya nggak ada pengalaman kerja di dunia sipil juga, akhirnya atau tidak belajar sendiri gitu. Nah itu bisa kita pelajari, kalau basic knowledge itu bisa kita pelajari, tapi kalau untuk sampai detail ngerjainnya itu memang kita perlu harus terjun hands on ke pekerjaan itu. Sedangkan sebagai seorang PM kita nggak harus hands on, kita nggak harus terjun, cukup mengetahui basic knowledge-nya aja. Nah kalau basic knowledge-nya kita bisa pelajari, bisa otodidak, bisa ikut training, bisa dengerin YouTube, banyak yang nge-share keilmuan seperti itu. Jadi kita bisa belajar sendiri sih. Seperti itu. Menjawab, Novel? Ya, menjawab mas, terima kasih mas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siapa tahu pertanyaan berikutnya cocok sama slide selanjutnya nih. Iya, sambil kita cek ya Ramadan Akira Veda. Kalau tidak, ya silakan bagi yang merasa belum presensi kemudian ingin presensi, silakan tanya supaya saya bisa masukin juga. Dan juga tadi ya Zaki Muhammad, Taufik B. Usuludin, Rijal Zaki, Dinda Al-Humam, Fitri Nuraini, Muhammad Rafi Yudhistira, Alditri Nugraha, Muhammad Nur Aslam Anugrah, Malatahari Arsyabil. Belum ada. Ini kita berikan kesempatan kepada Yohanes Mario Prabagus. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan cukup yang kritis juga ini. Silakan, ya, Mario. Oke. Jadi Putus-putus ya, Mario suaranya. Mas Afik sudah kenal juga ya dengan Mario? Belum sih. Belum ya. Masuk salah satu mahasiswa berprestasi. Tapi oke, tidak apa-apa. Juga tadi menarik juga bisa ditipu engineer. Engineer bilangnya nggak bisa ya karena dia nggak mau ngerjain atau ada alasan-alasan tertentu. Tapi project manager. Iya, saya sering mas ditipu mas. Atau bisa juga mungkin engineer-nya terlalu ambisius mas. Atau bisa jadi engineer-nya itu terlalu optimis, tapi sebenarnya dia tidak realistis. Bisa juga mas sebaliknya. Bisa juga sebaliknya, betul. Ketika misalnya nih customer-nya nuntut ya, ini bisa kan selesai sehari gitu kan. Customer-nya engineer saya bilang bisa gitu kan. Saya yang bantah, Pak nggak bisa Pak, itu sehari selesai Pak. Iya. Ada kayak seperti itu memang. Ya, kalau sekarang PT Control System itu PT-nya Mas Hafik atau Mas Hafik menjadi project manager di sana? Saya menjadi project manager di sana mas. Oh, wah menarik. Bisa juga nanti artinya peluang nanti bekerja atau peluang berkolaborasi dengan mahasiswa DTNTF. Iya. Bisa. Ya, cukup banyak mahasiswa teknik fisika UGM yang kerja di sini, meskipun ya keluar termasuk ya, tapi untuk saat ini ada sekitar 6 lah alumni teknik fisika yang ada di sini. Oke. Tadi yang insentif tadi sebenarnya Ramadan di kampus kalau tidak ada insentifnya enggak juga mas. Kalau sekarang apalagi Ramadan di kampusnya UGM itu sampai ke tingkat rektorat itu yang mengurusi. Dulu belum mas. Belum ya. Itu belum. Itu teknik atau UGM? Oh teknik dulu Ramadan di kampus ya. Yang skala fakultas. Dan fakultas ini pun sekarang sudah ada buka puasa bersama, macam-macam, bahkan menggalang donasi dari sivitas akademika, dosen, mahasiswa. Jadi tentu harus ada pertanggungjawaban dananya juga kan ya. Oh dulu galang dana sendiri sih, nggak ada galang dana sendiri, nyari sponsor sendiri. Gitu. Iya. Tapi ini menarik, ada mata kuliah. Bisa. Ya, Mario bisa. Oke, izin bertanya boleh? Ya. Ini sebenarnya ini siapa ini? Rahmanisa ya? Iya. Iya, silakan. Oke, mungkin izin bertanya Mas. Kemarin kan kami dan teman-teman yang angkatan 2021 sudah sempat melaksanakan kerja praktik juga. Jadi mungkin sudah sempat merasakan pengalaman di lapangan lah terkait pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terkait. Kebetulan kalau saya sendiri kemarin sempat kerja praktik di PLN di Papua kebetulan. Nah,
Wis, Mungkin oke. lebih ke ini karena saya melihat proses bisnisnya secara utuh ya Mas ya, bukan secara spesifik di pembangkit dan segala macamnya. Mungkin karena saya lihat proses bisnisnya secara utuh, mungkin saya juga lihat tentang proyek-proyek yang sedang diadakan dan segala macam. Nah mungkin pertanyaan saya lebih ke arah sini sih Mas, sebagai seorang project manager, pernah nggak sih Mas untuk menghadapi yang namanya vendor-vendor problematik? Karena kemarin di PLN Papua sempat saya berhadapan dan teman-teman dari PLN juga berhadapan dengan vendor yang super duper cukup problematik, tapi tetap dipakai karena memang yang menawarkan jasa paling murah gitu. Terus mungkin juga lebih ke kayak sebagai seorang project manager juga pasti dalam prakteknya kan akan menemui banyak banget problem baik dari engineer maupun dari customer. Nah, bagaimana ketika ada suatu problem yang stuck? Apakah seorang project manager itu harus secara langsung turun tangan untuk memberikan solusi praktis, misalnya solusi alternatif praktis supaya keep it on track, atau memang ya udah dipikirin aja sama engineer-nya terkait masalah-masalah yang begitu? Karena tadi kan Mas sempat mention bahwa terkait dengan seorang project manager at least bisa paham basic knowledge aja lah, tidak harus in touch. Tapi kalau misalnya sampai kepada suatu masalah yang stuck, apakah dari project manager itu akan turun untuk memberikan solusi paling win-win solution, atau hanya akan udah diurus, dipikir, dirapatin aja gitu Mas? Sama mungkin tadi soal vendor-vendor yang mungkin problematik sedikit atau mungkin select, tapi kita nggak bisa pilih yang lain karena memang yang menawarkan jasa paling murah gitu Mas. Oke, Ramanisa bisa bantu contoh permasalahan vendor yang di PLN Papua itu apa, misalnya salah satu, misalnya one prestasinya apa, ketidak sesuaiannya dia apa gitu. Oke, mungkin kalau ketidaksesuaiannya misalnya gini Mas, kemarin itu kasusnya adalah kita on track akan melakukan terminasi pada penyulang itu di jadwal itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi karena vendornya itu entah gimana, jadi kayak ketika proses terminasinya, sedangkan kan proses terminasi itu memerlukan pemadaman ya Mas, yang berdampak kepada masyarakat secara luas. Nah, dalam proses terminasinya tuh vendornya melakukan beberapa kesalahan, kayak misalnya karena dalam proses terminasi itu kan isi kabelnya harus bersih dan segala macam, ternyata waktu di blow itu tetap nilai insulasinya nggak sampai. Nah ternyata setelah dibongkar ulang itu kotor dalamnya, jadi nilai insulasinya nggak sampai dengan sensitivitas kayak gitu. Jadi kayak ada kesalahan minor yang cukup berulang, tapi nggak bisa dibilangin gitu Mas. Jadi kita sudah menegur, ini gimana sih kok gini, tapi ya itu terjadi secara berulang-ulang, jadi mengakibatkan kerugian baik secara material maupun waktu untuk masyarakat luas karena adanya pemadaman. Pelaksanaan terminasi yang seharusnya 1 hari jadi 2 hari gitu misalnya Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih. Pertama, pertanyaan Ramanisa mengenai isu vendor ya. Jadi kalau dibilang ada, tapi tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena sistem di tempat saya bekerja, di PT Control System itu sudah dibangun sedemikian rupa sehingga gitu. Jadi vendor-vendor yang masuk dalam vendor list kita itu benar-benar vendor yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan apa yang kita minta gitu. Jadi ketika kita misalnya nih, mungkin vendor yang paling cocok dijadikan contoh adalah vendor fabrikator. Jadi saya misalnya ada project metering. Project metering itu saya diminta oleh misalnya Pertamina membuat sistem metering yang itu untuk mengukur banyaknya minyak yang mengalir. Karena satu sebuah sistem, jadi nggak cuma ada sensor untuk mengukur berapa banyak flow-nya aja gitu kan. Tapi satu kesatuan sistem, di situ ada pipa, ada valve yang bisa buka tutup otomatis. Misalnya ada alat ukur pressure temperatur flow, ada strainer untuk filter, ada safety valve misalnya segala macam. Satu kesatuan package. Nah, biasanya dari kami, dari PT Control System itu kita subkonkan, kita vendorkan ke pihak untuk melakukan pengelasan, kemudian nyambungin tadi menjadi sebuah satu kit utuh gitu kan. Nah, vendor ini sebelum kita sebelum kita ngasih PO ke dia atau kita bayar dia untuk melakukan pembelian pipa, kemudian ngelas, ngetes segala macam, kita lakukan assessment terlebih dahulu. Kita pasti lakukan assessment. Assessment kaitannya dengan kesiapan dia. Kita punya checklist apakah memang orang-orangnya capable untuk melakukan pekerjaan itu. Apakah mereka punya sertifikasi? Misalnya tukang lasnya kan kita nggak mau tukang las pipa, tapi dia ngambil tukang las pakai rumah gitu kan, nggak bisa. Dia harus punya sertifikasi sebagai tukang las pipa. Pipanya pipa untuk minyak dan gas gitu kan, beda lagi. Ketika dia punya sertifikasi, oke. Kemudian
fasilitas. Apakah dia memiliki alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan, misalnya pengecetan, NDI, non-destructive test ya. Dia bisa melakukan radiographic test, ultrasonographic test, segala macam. Apakah dia punya fasilitasnya? Atau kalau tidak punya, apakah mereka menyewa? Apakah fasilitas itu istilahnya dipastikan ada segala macam? Itu kita lakukan assessment. Jadi kita nggak sembarangan ngasih PO ke vendor. Ketika assessmentnya lolos, baru kita undang dia untuk memberikan penawaran harga. Dia ngasih proposal, kemudian kita bandingkan dengan vendor-vendor yang lain yang juga sudah kita assessment. Ketika kita bandingkan antara 3 atau 4 vendor, kita pilih yang paling murah, yang secara teknikalnya masuk, assessmentnya juga masuk. Jadi di awal kita sudah melakukan sebuah mitigasi atau kita sudah melakukan sebuah perencanaan agar vendor yang kita pilih itu bukan vendor yang sembarangan. Itu tahapan awalnya. Nah, ketika vendor ini sudah dipilih dan kemudian kita kasih target dalam waktu sekian bulan, skid metering yang saya pesan harus sudah jadi. Misalnya seperti itu. Kemudian kita monitor progresnya. Kita nggak mau lepas. Artinya saya kasih PO, saya bayar kamu sekian, dalam waktu 3 bulan misalnya harus jadi. Kemudian saya tinggal. 3 bulan kemudian saya datang lagi. Itu caranya nggak tepat. Saya harus rutin melakukan monitoring. Bisa online, bisa witness langsung saya datang, atau bisa saya delegasikan nyuruh orang buat lihat langsung proses di sana gitu kan. Nah, ketika kondisinya dia misalnya terlambat atau dia kondisinya ada isu segala macam gitu kan. Jadi harus ada yang dilakukan nih, kita meetingkan, ada masalah apa Pak? Kok progresnya nggak seperti yang direncanakan? Kok ini sudah sebulan, kalau target 3 bulan, dalam sebulan harusnya sudah seperti 3 jalan, kok ini belum seperti 3 jalan, ada masalah apa? Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Nah, kita di situ kita cari keputusan untuk bisa diselesaikan bareng-bareng gitu kan. Endingnya kita lakukan, intinya kita lakukan monitoring, tidak kita lepas. Nah, endingnya ketika ternyata dalam kondisi kita sudah bantu, kita sudah monitoring, kita sudah lakukan yang terbaik semaksimal mungkin kita, ternyata kok tidak sesuai schedule juga, molor dari 3 bulan misalnya, kita punya yang namanya penalti. Jadi di dalam PO atau kontrak yang kita berikan kepada vendor, misalnya untuk membuat skid metering ini saya bayar kamu 500 juta. Di situ ada poin penaltinya. Jika dalam waktu 3 bulan sesuai kesepakatan kamu tidak bisa menyelesaikan, saya akan kenakan penalti 0,1% per hari keterlambatan. Itu saya masukkan di dalam kontrak. Artinya vendor punya tanggung jawab, wah kalau aku telat, bayaranku berkurang 0,1% per hari. Kalau 500 juta, 0,1% itu 5 juta. Salah. Kalau 500 juta, 0,1% itu 500 ribu per hari gitu kan. Per hari dia kehilangan 500 ribu. Kalau dia terlambatnya 10 hari, dia kehilangan 5 juta. Kalau dia terlambatnya 20 hari, dia kehilangan 10 juta gitu kan. Nah itu bisa menjadi salah satu poin yang membuat si vendor tadi akan berusaha menyelesaikan tepat waktu gitu kan. Nah kalau ternyata memang benar-benar molor gimana, ya udah penalti. Ketika dia kena penalti, saya langsung blacklist, ngomong sama pihak procurement, vendor ini terlambat. Karena keterlambatan dia itu merugikan saya juga gitu kan. Nah, saya minta ini vendor di blacklist, tidak boleh ikut tender di perusahaan ini lagi selama 1 tahun ke depan. Itu juga akan merugikan vendor gitu kan. Nah, dengan beberapa tahapan-tahapan tadi atau dengan beberapa cara tadi, itu seharusnya bisa meminimalisir kita ketemu vendor yang bermasalah. Kalau misalnya nih, kita lakukan perbandingan sekian banyak vendor, ternyata yang paling murah ini punya track record yang jelek gitu kan. Dia yang bolak-balik telat atau dia yang bermasalah segala macam, paling murah. Gimana? Kalau saya nggak akan milih. Daripada saya menghemat sekian juta tapi kemudian rugi sekian puluh juta, ya mending saya bayar yang lain yang lebih mahal tapi bagus. Jadi ketika kita memilih vendor itu tidak hanya sekadar melihat dari yang paling murah, tapi lihat juga track record-nya, lihat kualitasnya, lihat kapabilitasnya. Seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya contoh yang di PLN tadi, kalau udah terlanjur kejadian, itu si vendornya seperti itu, dia terlambat, tidak sesuai dengan kesepakatan, kalau di kontraknya ada penalti kan kenakan penalti. Kalau tidak ada, ya berarti lesson learned. Next, ketika bikin kontrak atau vendor harus ada klausul penaltinya. Nah, ketika sudah dikenakan penalti terus kemudian besok vendor itu datang lagi gitu kan, kita blacklist. Kamu sudah pernah bermasalah nih di sini selama 1 tahun, kita nggak mau pakai kamu lagi. Kami mau pakainya yang lain. Masalah timbul ketika vendor itu satu-satunya yang bisa mengerjakan. Nah, ini yang namanya monopoli pasar. Kita memang menghindari suatu hal hanya bisa dikerjakan oleh satu orang, karena ya dia akan sembarangan gitu kan. Dia nggak akan peduli kualitas, dia nggak akan peduli waktu, karena pasti aku kan nggak berhenti yang lain gitu kan. Nah, kalau seperti itu solusinya bagaimana? Ya kita cari vendor lain. Kita saya pernah sampai ini. Procurement itu punya list beberapa vendor itu bermasalah semua. Punya pengalaman kita PO dia bermasalah. Udah yang lain sebelahnya. Yang sebelahnya bermasalah juga. Yang ketiga bermasalah juga. Gimana nih Mas 3 vendor yang ternyata punya track record yang jelek semua. Solusinya adalah saya cari vendor lain. Saya googling, saya tanya-tanya apakah ada suatu pihak atau seseorang atau siapapun yang bisa mengerjakan lingkup pekerjaan ini. Setelah dicari ternyata ada juga gitu. Yang selama ini kita nggak kenal, kita belum tahu orang itu, kita nggak tahu perusahaan itu.
Ternyata setelah dicari ada juga yang bisa mengerjakan itu. Ketika kita akses, kita lakukan assessment, penilaian segala macam, ternyata bagus juga nih. Oke, kita coba ke dia. Ternyata beneran bagus. Artinya orang-orang yang atau perusahaan yang selama ini kita kenal kalah sama yang barusan datang gitu kan. Karena memang sebelumnya kita nggak kenal sama dia. Jadi itu langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita tidak bertemu dengan vendor yang bermasalah. Cukup menjawab nggak, Rahmanisa? Cukup menjawab sih Mas, cuman mungkin dibilang monopoli pasar kalau kasusnya kemarin di PLN Papua mungkin bisa dibilang begitu karena keterbatasan sumber daya mungkin juga yang Mas ya, yang mengakibatkan adanya vendor ya itu gitu, yang bisa mengerjakan ya hanya itu, karena beda Mas distribusinya kan antara di Jawa, di Indonesia Barat dengan di Indonesia Timur. Jadi mungkin yang bikin cukup terasa, ini mungkin sharing pengalaman aja Mas ya, yang bikin cukup terasa adanya vendor mau gak mau berhadapan sama vendor problematik karena memang belum ada juga vendor lain yang bisa mengerjakan gitu. Jadi mau dimitigasi seperti apapun juga ya begitulah. Dibolehkan nggak bawa vendor dari Jawa? Tapi kan untuk proyeknya kan masih berkelanjutan Mas. Jadi kalau untuk pegang vendor yang gonta-ganti agak repot juga Mas. Untuk di waktu yang panjang untuk transportasinya dari vendornya dan segala macam kan cukup memakan biaya juga. Jadi mungkin pertimbangan lain ya Mas ya. Kalau case-nya seperti itu ya, kalau saran saya misalnya gini, yang dari Papua tadi, istilahnya orang lokalnya itu sebagai pekerja iya, tapi tetap hire teknisi atau engineer ahlinya atau konsultannya. Jadi dia tidak akan melakukan sendiri, tapi ada konsultan atau ada pihak yang kita hire untuk memastikan pekerjaan vendor tadi benar. Nah itu bisa hire dari Jawa misalnya, atau dari daerah lain lah yang istilahnya lebih mumpuni jika vendor lokal nggak ada yang bisa gitu kan. Untuk maintenance harian yang istilahnya tidak perlu krusial kayak tadi kan, pekerjaan itu dilakukan hanya bisa saat shutdown, yang mana shutdown itu terbatas sekian hari atau 1 hari doang gitu kan. Nah pekerjaan yang seperti itu baru tadi kita hire konsultan atau orang yang lebih ahli untuk mensupervisi, memastikan kerjaan si vendor tadi selesai dalam 1 hari, diawasi. Nah ketika pekerjaan yang lain yang istilahnya tidak terlalu krusial, ya udah si ahli tadi pulang balik, yang si orang lokalnya aja yang mengerjakan. Itu mungkin bisa jadi salah satu solusi juga. Kalau masalah budgetnya jadi mengkak dong, bolak-balikin orang gitu kan. Ya mau tidak mau, tinggal pilihan aja itu. Pilihan memaksakan dengan vendor lokal yang tidak capable tapi akan ada resiko ya kerugian karena shutdown-nya jadi lebih lama atau kerugian-kerugian yang lain. Tinggal hitung aja kerugiannya berapa dibandingkan kita hire seorang profesional yang bisa kita rekrut dari daerah lain yang lebih kompeten untuk melakukan supervisi, untuk melakukan pengarahan. Itu tinggal hitung-hitung aja biayanya lebih mahal yang mana, dampak kerugiannya atau biaya-biaya tambahan itu. Oke, pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan keduanya, oke sih. Yang kedua tadi tentang aku lupa. Nggak nyatet soalnya. Mungkin lebih ke kayak sebagai project manager otomatis kan kita akan bekerja dengan ketika ada masalah tadi ya orang atau suatu kelompok yang bawah kita. Nah, problemnya ada di bawah kita, maksudnya sampai ke tahap problem misalnya di engineer-nya stuck atau gimana, apakah kita sebagai project manager dengan basic knowledge yang misalnya kita punya, kita harus beruntung dengan lain benar-benar stuck dengan segala assessment dan segala macam, otomatis kan nih atau engineer yang kan udah di-assess juga untuk bisa kerja di bawah. Ketika misalnya menghadapi suatu masalah yang benar-benar stuck, apa sih yang harus project manager lakukan? Oke, baik. Oke, yang pertama kita lihat secara menyeluruh terlebih dahulu. Jadi misalnya ketika ada isu, contoh ya isunya adalah si engineer telat submit dokumen. Kita lihat impact-nya apa. Dokumen itu digunakan untuk apa? Oh, dokumen itu dikirim untuk mendapat approval ke customer. Ketika kita sudah mendapat approval ke customer, dokumen tadi dijadikan dasar untuk pembelian material. Oh, kalau materialnya ini telat belinya, impact-nya apa? Assembly-nya telat. Kalau assembly-nya telat, ngirim barang telat. Kalau telat bisa kena penalti, seperti itu kan. Jadi masalah ini impact ke belakangnya apa, kita harus tahu dulu. Nah, kemudian si keterlambatan si engineer tadi, kita punya spare waktu berapa lama. Jadi misalnya kita sudah bikinkan planning gitu, kita sudah buat project schedule. Kalau ini terlambat, maka proses berikutnya terlambat. Kalau proses berikutnya terlambat. Tapi kita tahu proses-proses yang lain itu bisa dimampatkan nggak, gitu kan? Kalau ini terlambatnya seminggu, ada nggak proses lain yang bisa dimampatkan lebih cepat seminggu? Kalau ada, berarti aman, gitu kan? Kalau nggak ada, ya berarti masalah. Nah, ketika kita merasa masih ada spare, oh ini terlambat,
tapi sebenarnya aku masih punya spare 1 minggu. Kalau ini terlambatnya 1 minggu nggak salah sih, soalnya yang di sana aku bisa mapatin lebih cepat 1 minggu gitu kan. Kalau ada case seperti itu, saya akan mencoba si engineer tadi menyelesaikan sendiri lebih dahulu. Oke, ini kamu terlambat, tapi aku masih punya spare nih waktu. Saya kasih waktu tambahan 3 hari ya, selesaikan sendiri. Komit nggak? Nah di sini saya akan mulai mendudukkan dia, menegaskan lagi bahwa kamu punya target begini seperti ini. Kalau kamu terlambat, impactnya begini. Saya jelaskan ke dia agar masuk di bayangan gitu. Karena ketika kita kasih penugasan awal kan bisa jadi dia nggak paham impactnya apa ketika ini terlambat gitu. Kan cuma dikasih penugasan gitu. Nah ketika dia sudah terlambat, kita kasih masukan bahwa impact terhadap keterlambatan pekerjaan ini adalah ini. Saya kasih waktu tambahan 3 hari, tolong diselesaikan. Caranya gimana? Terserah. Mau lembur kayak mau apa kayak terserah. Nah ketika 3 hari masih nggak selesai juga, saya udah nggak punya waktu lagi, tinggal sisa 4 hari lagi nih gitu kan. Mau nggak mau, saya harus terjun kalau saya menguasainya. Kalau tidak, saya sudah menyiapkan plan B-nya di 3 hari tadi. 3 hari ini kalau itu nggak benar, saya harus mencari orang yang menguasai itu untuk mengambil alih. Dan saya pastikan orang tadi bisa menyelesaikannya dalam 4 hari. Jadi planningnya plan B-nya sudah direncanakan. Itu kalau isunya masalah keterlambatan. Ada juga kalau isunya masalah pengambilan keputusan. Jadi misalnya ada case si engineer tadi tanpa konsultasi segala macam, dia mengambil keputusan yang keputusannya itu salah misalnya gitu. Jadi misalnya dia ngerjain wiring, koneksi kabel gitu kan. Ya dia pakai sepengetahuan dia gitu. Padahal seharusnya koneknya nggak ke terminal itu tapi ke terminal yang lain. Ketika kita lakukan terinspeksi sebelum pengetesan, kita tahu bahwa ini salah. Harusnya nggak begini. Kita harus rework nih. Ya itu ada kesalahan dari sisi saya juga, nggak monitoring berarti kan. Terusnya kalau saya monitoring, ketahuan dong salahnya di dalam proses itu kan. Ini ketahuan bisa jadi saat kita berinspeksi sebelum dites bareng-bareng, kita lakukan inspeksi internal dulu, ada kesalahan nih, ada masalah. Kita manggil tuh engineer-nya, kita manggil teknisinya. Kalau teknisi biasanya kenapa kamu wiringnya begini, gambarnya dari engineer-nya begitu kan gitu kan. Nah, kita tanya ke engineer, kenapa kamu begini? Bisa jadi dia cuman ya aku taunya begitu atau project lain begitu gitu. Aku copy paste dari project lain. Engineer mah bisa macam-macam alasannya gitu kan. Nah di situ kita coba edukasi. Belum tentu copy paste project lain itu benar. Belum tentu pengetahuanmu itu bisa diaplikasikan di sini karena bisa jadi case-nya berbeda segala macam. Kita jelaskan, kita diskusikan, terus akhirnya kita tanya, ini kalau kita rework, kita atur ulang terminasi kabelnya, perlu waktu berapa lama? Kalau mereka bilang sekian lama atau sekian hari, misalnya kita cek ke bagian schedule masih masuk, oke kerjakan. Kalau misalnya dia minta, wah itu karena ngubah wiringnya banyak banget, ada sekian ratus I/O, sehingga harus mengerjakannya perlu waktu sekian puluh hari misalnya. Waktunya nggak masuk nih, berarti perlu apa tambahan resource? Kita ajak diskusi manajer project, manajer divisi. Karena resource itu kalau di tempat saya ada di tangannya division manager. Jadi saya akan ajak diskusi juga division manager, Pak, saya perlu tambahan resource nih, karena pekerjaan ini ternyata dari rework, sedangkan reworknya kita mepet sama waktu gini dijelaskan. Akhirnya nanti biasanya dapat tambahan resource untuk membantu agar reworknya bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi peran seorang PM sejauh apa gitu kan? Terkadang memang tidak sampai harus kita terjun. Kayak misalnya terminasi kabel, saya disuruh terminasi kabel, saya nggak mau. Itu bukan pekerjaan PM. Nah, tapi kalau misalnya ada seperti itu tadi, nggak selesai nih kalau dikerjakan sama dia sendirian nih. Berarti perlu tambahan resource. Ya, saya yang akan mencarikan, bukan nyuruh dia. Kamu nggak selesai nih sendirian. Ya udah, carilah orang buat bantuin kamu, nggak bisa. Itu nggak bisa dilakukan oleh orang tadi. Saya harus mencarikan bantuan. Saya harus mencari resource baru. Begitu juga misalnya pekerjaan di lapangan nih. Kita estimasi ngirim misalnya cuma 5 orang ke lapangan. Pengerjaan pekerjaan di lapangan, instalasi di lapangan, kita udah punya planning begini, ternyata sampai di lapangan ada masalah. Entah yang kita kirim tadi kerjanya memang lambat atau ada masalah apa segala macam, pokoknya dalam proses monitoringnya schedule-nya nggak masuk nih. Harusnya progresnya udah sekian persen, baru sekian hari, kalau nggak nyampe harus ada yang kita lakukan gitu. Kita nggak bisa maksain si mereka, yang tidak mau tahu pokoknya tanggal sekian harus selesai, nggak bisa. Kalau cuma seperti itu nggak akan selesai. Kita harus cari tahu masalahnya di mana. Misalnya ternyata mereka memang nggak bisa, kerjanya nggak bisa cepet. Ternyata memang di sana tidak diizinkan lembur. Ternyata di sana ada masalah ini, masalah itu. Misalnya hujan, kalau hujan nggak bisa kerja segala macam gitu kan. Ada masalah itu. Berarti untuk bisa selesai di target yang kita canangkan, apa yang harus dilakukan? Tambah resource, tambah tenaga. Bagaimana cara nambah tenaga? Apakah ngirim orang di sini atau hire orang lokal sana? Yaitu solusinya dari saya, dari seorang PM yang mengambil keputusan. Kita lihat juga di budget, kita lihat hire orang di sana dengan kirim orang dari sini itu biayanya lebih mahal siapa gitu, lebih mahal mana segala macam. Dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya kita yang mengambil keputusan, oke, aku nambah orang, nambah dari sini atau hire dari sana. Itu keputusan di saya. Kita nggak bisa memaksakan si orang tadi yang mengambil keputusan atau mencari solusi sendiri. Biasanya nggak akan ketemu. Jadi dalam proses monitoring, ketika kita ketemu masalah, ada masalah,
kita panggil masalahnya apa, dan kemudian kita yang cari solusi. Bisa jadi solusinya memang idenya muncul dari dia, misalnya Pak, kalau kayak gini nggak bisa Pak, harus nambah orang, itu kan muncul dari dia gitu. Tapi kita assess apakah solusi yang dia sampaikan itu memang make sense, memang masuk akal. Kalau memang masuk akal, oke, kita ambil. Tapi bisa jadi juga solusi yang dia tawarkan sebenarnya hanya akal-akalannya dia biar kerjanya dia lebih mudah gitu kan. Bisa jadi assessment juga perlu, kita mengevaluasi selama argumennya masuk akal, make sense, ya oke, kita ambil solusi dari dia. Tapi kalau enggak, coba kita assess lagi apakah ada solusi lain yang lebih visible untuk dilakukan gitu. Pak Manisa, ada tambahan atau kurang menjawab? Oke Mas, cukup menjawab. Makasih banyak. Oke, sama-sama. Ini saya cukup Diskusinya menarik sekali ya Mas Hafiz. diskusinya sangat luar biasa sekali Pak. Jadi Iya. ini menariknya teman-teman di sini itu benar-benar punya antusiasme yang luar biasa menjadi seorang PM. Betul. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu belum kepikiran loh Pak. Waktu mahasiswa belum kepikiran bahwa profesi PM itu akan menjadi profesi yang menarik, atau istilahnya menjadi profesi yang saya inginkan itu belum kepikiran saat masih Belum ya. mahasiswa. Karena dulu lebih tertarik ke fisika, lebih tertarik ke science engineering-nya mungkin. Betul. Tapi jadi memang ini project management ini baru di kurikulum 2021. Salah satu perancang kurikulumnya itu adalah Pak Putut. Dan beliau itu cukup istilahnya melihat bahwa pada saat ini MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, baik mahasiswa di industri, sekarang praktisi mengajar, dosen magang di industri, itu kan sudah jadi istilahnya jadi kebutuhan. Dan beliau melihat bahwa MBKM itu bukan harus ditentang oleh kampus, tapi harus diakomodasi. Makanya sekarang yaitu mahasiswa magang di industrinya itu cukup banyak, dan itu bisa membuat lebih efisien dalam proses perekrutan nanti oleh perusahaan. Dan jadi ketika yang diamanahi menjadi dosennya kan yang berpengalaman itu jelas Pak Iwan, itu Pak Rahmawan. Dan juga terus saya baru masuk, terus kamu kan pernah terlibat proyek walaupun sedikit banget waktu ya semacam postdoc begitu, tapi nggak apa-apa, ikut aja. Dan ternyata saya juga awalnya ragu mengajar ini, apa saya nggak punya kemampuan, tapi ternyata dengan dukungan dari alumni, dengan dukungan dari seperti Mas Hafik, dulu Mas Ihsan yang rutin terus tiap semester mengajar baik dalam bidang project management maupun sistem otomasi, itu membuat pengalaman lebih kaya. Dan ternyata ini dari Cica, dari Rahmanisa, dari pengalaman tadi KP atau magangnya ya, itu banyak hal-hal yang diangkat. Ya itu ya, semoga ini kelas dan Pak Rahmawan di sesi-sesi selanjutnya lebih banyak nanti sebagai fasilitator ketimbang nanti memberi materi, dan yaitu kita manfaatkan bersama-sama. Ini Mas Hafik, sebenarnya waktu bulan Ramadan kan satu SKS itu 40 menit, jadi sudah selesai. Tapi kayaknya menarik kalau silakan ini kalau mahasiswa mau lanjut silakan, Mas Hafik mau lanjut, oke. Ya tapi bagi yang mau meninggalkan ya kita beri kesempatan. Ya, silakan ya, boleh. Ini saya selanjutnya mengenai ini Mas, project list ya. Mungkin teman-teman juga penasaran, saya itu nge-PM-in apa aja sih gitu kan. Baik. Ini ada project list yang sudah saya kerjakan ya selama jadi PM di PT Control System. Yang pertama itu saya punya customer PT Indoplita Aircraft Services. Ini cucunya Pertamina. Jadi bukan anak lagi, ini PT Indoplita itu cucunya Pertamina. Produk yang saya jual itu gas kromatograf saya sih, perusahaan ini jual itu gas kromatograf, yaitu gas detektor untuk mendeteksi kandungan natural gas ya, yang di sumur atau di sumur gas itu kandung kadar metananya berapa, etananya berapa, itu kita detek pakai gas kromatograf. Jadi nggak cuma sekedar beli barang. Jadi ini gas kromatograf itu dalam sebuah kesisteman ya. Jadi mulai dari sampling sistemnya, kemudian gas yang kita ambil dari sumur itu kita proses sedemikian sehingga kita bisa detect dia masuk ke dalam gas kromatograf. Ada sistem samplingnya lah, istilahnya ada sampling sistemnya. Terus kemudian gas kromatografnya ini taruh di dalam shelter, nggak terbuka gitu kan, ada shelternya. Saya buatin shelternya, kemudian dipasang di lapangan. Nah di sini ada pekerjaan pondasi, karena shelternya taruh di atas tanah, ada pekerjaan pondasi. Kita taruh shelter di situ, kita tarik kabel, data dari gas kromatografnya itu bisa dibaca di komputer. Nah, itu satu sistem. Template-nya dari September tahun 2019 sampai April 2021, nilai kontraknya 1.878 juta. Jadi kalau teman-teman pengen tahu proyek yang saya handle itu nilai kontraknya berapa ya, segituan 1 miliar. Kemudian itu resultnya quality time sama cost. Kalau Mas Ayat kan di beberapa kuliahan bolak-balik menyampaikan triangle gitu kan, quality time sama cost. Memang untuk time di proyek yang pertama saya handle itu jadi keterlambatan dari kontrak. Kenapa terlambat? Karena saya maksudnya di tengah-tengah.
Saya di hire sebagai PM masuk di PT Control System itu proyek ini sudah berjalan setengah, dan memang ketika sudah setengah jalan itu dia kondisinya memang sudah terlambat dari PM sebelumnya. Jadi ya agak susah untuk mengejar schedule-nya. Kemudian yang kedua masih sama, karena waktu itu dia memberikan 3 kontrak berbeda di waktu yang bersamaan. Produknya FB 1200. FB ini flow boss atau flow komputer ya. Dia mengkalkulasi banyaknya fluida yang mengalir. Jadi kalau sensor atau meter itu hanya menghitung berapa flow dalam satuan meter, misalnya kilogram per second atau liter per menit misalnya. Kalau FB 1200 ini dia bisa kalkulasi kompensasi, kalkulasi density, kalkulasi macam-macam lah. Sampai kalkulasinya bisa sampai ke nilai energinya MMCFD misalnya. Nah itu nilai kontraknya 5 miliar, sama time-nya juga yang nggak masuk, terlambat. Kemudian ada dari PT Rekayasa Industri, Rekin. Ini dia membeli LDS leak detection system, real time LTTM-nya itu real time transient module leak detection system. Jadi alat pendeteksi kebocoran di pipa gas. Nilai kontraknya 241.000 US dollar. Ini aman, quality time cost-nya masuk. Kemudian Indobritar Capital Services lagi membeli turbin metal untuk menghitung flow. Nilai kontraknya 462 juta. Time-nya juga yang nggak masuk. Kemudian ada Medco Extreme Analyzer, ini juga sama kayak gas chromatograph, cuman bedanya dia menganalisa kadar oksigen. Jadi yang dia hitung itu oksigen composition-nya. Timeline-nya dari Oktober 2019 sampai Januari 2022. Itu 3 miliar, aman semua, quality time cost-nya. Kemudian Sinar Alam Permai ini beli ATG, Automatic Tank Gauging. Jadi alat ukur volume minyak di dalam tangki, levelnya, volumenya, beratnya, itu nanti kita bisa monitor semua di komputer. Nilai kontraknya 3 miliar, aman juga. Wilmar Cahaya Indonesia sama, beli ATG juga. Cuman ini kuantitinya banyak waktu itu, kalau nggak salah 30-an tangki ya dia pasangin ATG. Next, di project selanjutnya saya ada Multinabati Sulawesi, ATG juga. Kemudian ini Pandawa Pasifik Indonesia, ini PRS dan MRS, Pressure Regulating Skid sama Metering Regulating Skid. Ini brandnya Vision, pressure regulator. Setahun, September 2020, 2 tahun ya, September 2020 sampai September 2022. Ini kena masa-masa COVID, jadi timeline-nya jadi agak panjang. Kontraknya 3 miliar. Nah ini cost-nya nggak masuk. Jadi di project yang Pandawa Pasifik ini ada banyak unbudget atau apa ya? Ada banyak hal yang tidak terbudgetkan, pengeluaran yang tidak terencana, atau isu-isu yang tidak tercapture di awal, atau masalah yang tidak kita harapkan terjadi, yang itu penyelesaiannya membutuhkan cost, sehingga margin akhirnya itu jauh di bawah target. Tapi nggak rugi, alhamdulillahnya nggak sampai minus. Marginnya masih positif, tapi jauh di bawah target. Kemudian pada NGL itu sama, beli Extreme Analyzer juga. PT Judiciary Engineering beli ATG untuk tangki. Kemudian Wika Rekayasa Konstruksi juga untuk tangki juga ada ATG. Kemudian PT Pega Solution. Nah ini adalah nomor 13, ini adalah project terbesar yang pernah saya handle. Customer-nya PT Pega Solution dengan produk yang dibeli ada CWM itu PLC, OE itu SCADA software, USM itu ultrasonic meter, sensor meter, kemudian persentas meter, Delta V itu DCS, ada leak detection systemnya juga, ada liquid monitoring system. Jadi dia satu package komplit, banyak produk yang dia beli ke kami. Dan startnya dari Januari 2021, dan ini saya barusan kemarin tanggal 25 submit invoice terakhir. Termin pembayaran terakhir senilai 6 miliar itu baru saya submit tanggal 25. Itu nanti kalau sudah dilunasi, project ini bisa di-close. Project selama senilai 50 miliar. Nah ini secara quality memang saya tidak mengakui ini project berjalan dengan baik ya, karena ada banyak macam isu-isu yang itu mengakibatkan dari kualitas produk yang kita deliver itu nggak terlalu bagus. Poin utamanya di leak detection systemnya, karena ketika kita commissioning ada beberapa case yang membuat si LDS-nya tidak bisa mendeteksi kebocoran. Tapi itu nanti masalahnya lebih ke masalah teknis. Tapi time dan cost-nya aman. Kemudian Pertamina R5 kita jual S600 itu flow komputer juga. Aveva itu HMI, software HMI. Nah ini time sama cost-nya nggak masuk, terlambat, dan akhirnya kena penalti. Dan penaltinya besar, 5 miliar atau senilai 300 juta. Ini project paling parah yang saya handle, kena penalti 300 juta karena terlambat lebih dari 2 bulan. Terus yang ke-15 Yuka Recon FB3000 itu PLC, OE itu SCADA, aman. Kemudian Bina Bana Gemilang Movicon itu HMI. Dia 2 kali order, satu ditaruh di Tanjung Priok, satu ditaruh di Balongan, beda site. Kemudian Pertamina Patraniaga beli PLC dan HMI.
Oppo Indonesia Utilitas, ROC itu juga PLC, Aveva Edge itu HMI-nya. Jadi sama PLC dan HMI juga. Liquid PLC dan HMI juga. Kemudian Petrogas Island ini FB 1200 flow computer dan Fisher Tracer control valve. Dia flow computer dan control valve. Ini semua project ini aman, nggak ada masalah. Kemudian yang 22 ini Pertamina EP, dia 3 order, 22, 23, 24 ini ya. Dia order 3 tempat, 3 area, 3 site. Itu isinya sama, flow computer, PLC, SCADA, HMI, flow meter, pressure transmitter, thermal transmitter. Itu masih ongoing juga, karena kita baru deliver materialnya di Januari kemarin. Dan rencananya kita commissioning, ya mungkin dalam waktu dekat ini testing dan commissioning di lapangan. Ya targetnya tahun ini bisa selesai. Itu untuk time-nya untuk yang Semberah ini terlambat, karena di kontrak tertuangnya itu harusnya terdeliver di Oktober 2023, tapi saya baru kirim di Desember, terlambat 2 bulan juga. Tapi hitung-hitungan cost-nya masih masuk, penaltinya tidak mengakibatkan marginnya jadi jelek gitu. Kemudian 3 project lainnya start di Januari ini, artinya masih saya handle. PT Pertamina EP itu Open Enterprise SCADA, Web HMI. Kemudian PT Pertamina Hulu Energy ONWJ itu RX3i itu PLC, pack systemnya itu HMI-nya. PT Pema Global Energy itu FB 2100, dia flow box, flow komputer, dan OE SCADA. 3 project ini start Januari dan Februari, jadi saya saat ini sedang handle 3 project, ditambah project yang tadi belum selesai. Ini list project yang saya handle ya, jadi selama 4,5 tahun di control system, saya total sudah menghandle 27 project. Gitu, Mas Ayat dan rekan-rekan semua. Wah iya, luar biasa ini, sudah 27 project ya dalam berarti control system saja, belum lagi nanti di PT-PT yang lain. Ya, terima kasih nih Mas Hafik sharingnya, dan juga ini artinya quality time cost ini menjadi ukuran dan mayoritas berhasil ya di sini. Iya. Dan ya mungkin di selanjutnya nanti kita banyak akan mendengar sharing dan juga eksekusi langsung. Dan di kelas B ini cukup beruntung karena memang Mas Ihsan dan Mas Hafik sudah saling kenal sebelumnya dan akan berkolaborasi. Jadi bukan mau sekadar bagi waktu mengajar, tetapi juga berkoordinasi untuk mempersiapkan Anda semua menjadi project manager yang profesional. Tentu nanti akan ada proses-prosesnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini atau ada yang ditambahkan lagi? Ya mungkin setelah melihat list project yang pernah saya handle, ada yang nanya, Mas gimana bagi waktunya? Gimana bagi waktunya? Iya itu, apakah ada work balance atau kita 24 jam harus kerja ini? Ya sebenarnya sebagai project manager itu enaknya itu Mas, enaknya kita tidak dituntut untuk selalu duduk di meja kerja. Jadi nggak ada tuntutan saya harus masuk on time, misalnya kalau untuk posisi lain kan jam 8 harus ada di meja, itu pasti untuk beberapa posisi lain. Tapi kalau saya nggak, saya sering datang kantor jam 9, jam 10 juga nggak ada yang marah, nggak ada yang nanyain gitu kan. Cuman tuntutannya adalah itu tadi, segitiga quality time sama cost ini ya dijaga. Nah ketika saya misalnya ada project yang bermasalah, nah ini benar-benar saya kalau bahasa kita di sini itu kan ditujak gitu, atau misalnya apa ya, ya dipanggil ketika project 14 ini tutup, ternyata marginnya nggak bagus, kena penalti segala macam gitu kan, dipanggil sampai ke direktur gitu kan, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini, lessonmu apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang segala macam. Itu kita harus memberikan report yang memuaskan mereka gitu. Maksudnya kita nggak cuma bisa bilang nyalahin orang lain, tuh nggak bisa, ini karena gara-gara engineer-nya begini, gara-gara vendornya begitu, nggak bisa. Itu nggak bisa menjadi jawaban gitu kan. Ketika kita melakukan istilahnya kesalahan, bawahan kita atau tim kita atau vendor kita melakukan kesalahan, tanggung jawabnya tetap di PM. Jadi ketika ditanya kenapa ini proyek bisa bermasalah, kenapa bisa telat, kenapa bisa marginnya jelek, kenapa bisa ada pengeluaran yang tidak direncanakan, itu kita harus siap dengan jawabannya. Nah, seorang PM yang baik ketika dia ngikutin itu proyek dari awal sampai akhir, dia pasti bisa ngasih jawaban. Penyebabnya apa? Kenapa bisa begitu? Dan kemudian antisipasinya untuk kedepannya biar tidak terulang apa? Itu pasti bisa jawab. Kalau memang PM-nya ngikutin dari awal sampai akhir ya monitoring. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana seorang PM bisa memonitor semua proyek dari awal sampai akhir, nggak kelewat, dan bisa jadi dia dalam satu waktu handle 3-4 proyek bersamaan. Nah, itu pertanyaan yang penting. Jadi kalau di saya punya tools, nanti kita bisa share ya terus apa aja saya gunakan gitu. Kalau yang kemarin mungkin di materi kuliahnya Mas Ayat ada Ganca, terus saya gunakan juga, tapi ada juga S-Curve. S-Curve sudah diajarkan belum ya Mas Ayat? S-Curve belum diajarkan. Nah, kayaknya belum ya. Nanti coba saya share juga S-Curve, bagaimana membuat S-Curve, bagaimana saya bisa memonitor pekerjaan dengan S-Curve. Itu nanti akan saya share juga. Intinya ada tools-tools yang saya gunakan untuk bisa memonitoring. Jadi saya meluangkan waktu biasanya beberapa jam
dalam satu minggu itu untuk memonitor masing-masing proyek. Ini misalnya hari Senin jam sekian sampai jam sekian itu saya fokus melihat atau memonitori proyek A. Ini ada masalah di mana atau ada pending di mana, ada isu apa, ada yang tidak sesuai progres atau enggak. Kalau ada yang enggak, langsung saya cari masalahnya di mana ini. Kalau istilahnya ketika saya monitoring, oh semuanya aman nih, progresnya lancar, semua sesuai schedule, SKOF-nya aman, ya udah. Saya nggak akan ada langkah-langkah berikutnya gitu kan, karena semua sudah planning. Nah, ketika ada masalah baru ikut kan. Jadi saya menyiapkan waktu khusus untuk memonitor masing-masing project melalui tools-tools yang saya punya. Ketika itu ada masalah, baru langsung actionnya apa. Kita agendakan ketemu kapan, kita agendakan meeting kapan, kita agendakan bahas ini kapan, kita targetkan ini settle kapan, selesai kapan. Seperti itu. Jadi dengan tools-tools yang saya punya, saya biasanya memonitornya dengan cara seperti itu. Selain itu, saya juga punya tim. Saya punya tim yang namanya dokumen kontrol, saya punya tim yang namanya project admin, saya punya project support, saya punya lead engineer segala macam. Yang tim saya tersebut juga bisa saya kondisikan untuk membantu saya memonitor apakah ada masalah-masalah yang muncul. Kalau ada, eskalasi ke saya. Nanti saya akan bantu selesaikan. Atau misalnya mereka bisa selesaikan sendiri, ya oke, bagus. Reportkan ke saya, misalnya ada masalah, tapi mereka bisa selesaikan sendiri, reportkan ke saya hasilnya. Gitu. Artinya dengan adanya report it, saya tahu kejadiannya. Jangan sampai ada kejadian selesai dengan sendirinya karena mereka memang bisa membereskan itu sendiri, tapi saya nggak direport, saya nggak tahu. Nah, gitu. Itu nanti bisa kejadian muncul pertanyaan entah dari customer, entah dari manajer, entah dari siapapun gitu kan. Dulu kalau ada case begini, kok dulu bisa selesai gimana gitu. Sebagai PM akan sangat malu ketika tanya, nggak tahu Pak, saya ada kasus itu. Lo katanya sih ini ada kasus itu, gitu kan. Iya. Koordinasi laporan dan juga akhirnya perlu juga tim itu tahu mana yang penting dilaporkan, mana yang tidak terlalu penting untuk dilaporkan. Kalau enggak kan loadnya banyak juga laporan tiap saat yang membuat project manager malah artinya berfokus hal-hal yang sekunder bukan yang prioritas. Betul. Memang ada case di mana tim saya itu tahu mana yang bisa diselesaikan sendiri. Itu saya tinggal dapat report akhir aja. Udah selesai Mas, gitu kan. Kalau yang memang mereka tidak bisa selesaikan sendiri atau mereka tidak berani mengambil keputusan karena ranahnya bukan di mereka, ya mereka laporkan. Tapi biasanya ada juga yang memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan analisa ya. Jadi ada masalah, kemudian mereka menganalisa, analisanya itu yang disampaikan ke saya, kemudian mereka juga punya rekomendasi. Mas, keputusanmu mana nih? Mau A, B, atau C ini? Kalau A impact-nya begini, kalau B impact-nya begitu, kalau C impact-nya begini. Nah, saya suka nih sama tim yang seperti itu, yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisa mandiri. Ke sayanya itu laporannya udah matang, saya tinggal ambil keputusan. Oh, kalau kamu sudah melakukan analisa, saya tinggal ambil keputusan. Tapi ada juga tim yang ngelempar masalahnya, itu ngelempar masalah yang masih mentah. Jadi, Mas, ada masalah. Kamu sudah coba ini belum? Kamu sudah coba solusi itu belum? Kamu sudah pelajari belum kalau ini begini? Belum gitu. Nah, itu yang agak susah di saya. Saya harus ngajarin mereka untuk coba dulu analisa ini, coba dulu exercise ini, coba dulu lakukan ini. Nanti laporkan ke saya hasilnya bagaimana sebelum saya mengambil keputusan. Nah, itu kadang-kadang ada juga tim yang seperti itu. Tapi ada juga tim yang sudah cukup mandiri sehingga reportnya ke saya itu bahkan masalah udah selesai atau saya tinggal ambil keputusan aja. Jadi loadnya nggak terlalu banyak kalau seperti itu. Waktu saya akan konsum banyak waktu itu memang ketika saya harus terjun ke bawah untuk menyelesaikan masalah. Tapi selama yang di bawah itu baik-baik saja, kemudian saya levelnya hanya monitoring, itu bahkan ngerjain 5-6 project pun bisa. Kalau hanya sekedar monitoring ya, tim yang saya punya itu memiliki kemampuan yang bagus, saya nggak perlu harus terjun ke bawah untuk menyelesaikan masalah, itu 5-6 project pun nggak ada masalah. Tapi ketika mereka ada masalah dan mereka nggak bisa menyelesaikan sendiri atau bahkan menganalisa pun nggak bisa, saya harus terjun untuk membantu menyelesaikan itu, membantu mengkoordinasi segala macam, konsum waktu saya banyaknya malah di situ. Jadi kalau monitoring itu tinggal saya punya tools, saya monitoring tiap saat dalam kurun waktu tertentu, itu biasanya malah makan waktunya lebih sedikit. Baik, wah, terima kasih ini sharing pengalamannya dari Mas Hafik ya. Semoga ini bermanfaat untuk para mahasiswa.